alam dimensi lain, siluman, ilmu hitam. Nomor 9. Budi lahir di tanggal 9 bulan 4. Bapak satu anak ini seorang penganut ilmu hitam. Memiliki jimat berupa kain kafan. Karma buruk atau karma baikkah yang akan menimpa Budi? Duduk di podium nomor 9 yaitu ada Bapak Budi di sini. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam. Mungkin Roy bisa menjelaskan kenapa saya pribadi pusing sekali menatap Pak Budi. Iya. Berat sekali harus saya ucapkan di sini. Budi. Di sini saya melihat 9 April. Kemudian Pak Budi adalah pelaku praktek ilmu hitam. Ampun! Ampun! Tolong! Tolong! Kata dukun itu, jika saya ingin ke makam Mbah Jerangkong, banyak sekali makhluk gaib yang akan mengganggu saya. Bagaimanapun saya harus bisa. Ya, saya harus bisa. Kamu harus ikut dengan saya. Mau lanjut, mati di sini. Baik, saya akan terus. Saya akan terus. Bagus. Sekarang ikuti suara lonceng ini. Pergi kamu! Pergi, jangan ganggu saya! Kamu tidak akan bisa melepaskanku. Di sini kamu akan menemui Mbah Jerangkong. Dia adalah Raja Ilmu Hitam. Dia akan menjadi guru. Baik. Setelah kamu mewarisi ilmu hitam dari Mbah Jerangkong, saya akan mengikuti kamu. Tetapi saya akan meminta wadah tutup. Kamu bersedia? Bersedia. Bagus sekali. Kamu datang kemari untuk menyembah aku. Iya, Mbah Jerangkong. Saya datang sini ingin mendapatkan ilmu yang sangat sakti dari junjungan saya, Mbah Jerangkong. Kamu sudah siap dengan syarat-syaratnya? Siap. Yang utama, kamu tidak boleh beribadah di agama apapun. Agama kamu adalah apa yang aku ajarkan. Kesembahan kamu hanya aku, Mbah Jerangkong. Apa kamu siap? Saya siap lahir batin, Mbah Jerangkong. Dulu saya adalah seorang kuli bangunan yang kehidupan saya sangat susah sekali, di mana saya seperti dihina oleh orang sekeliling saya. Pada akhirnya saya memutuskan untuk ingin melakukan suatu ritual. Jadi saya harus pergi suatu gunung. Pertama, yang harus kamu lakukan, kamu harus mencuri 7 tali pocong perawan. Baru 1 minggu meninggal dunia. Baik, Mbah. Di situ saya mendapatkan suatu petunjuk. Jadi saya harus selalu mengambil kain kafan dari orang-orang yang belum lama meninggal. Saya harus potong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang baru meninggal gadis berusia 16 tahun. Dan aku yakin dia belum ternoda. Malam ini aku harus membongkar kuburannya
dan tali pocongnya. Aku menjalankan syarat dari Mbah Jerangkong, mencuri kain kafan 7 gadis yang masih perawan dan belum menikah. Di hari ketika aku mencuri kain kafan yang ke-7, nyaris aku ditangkap warga. Malam itu saya selamat. Saya bisa mendapatkan 7 kain kafan perawan yang baru 7 hari dikuburkan. Saya pun berhasil mendapatkan ilmu dari Mbah Jerangkong. Dengan memakai kalung 7 tali pocong perawan, arti aku sudah mewariskan semua ilmuku kepadamu. Ingat, sesembahan kamu hanya aku dan kamu berhutang kepadaku. Baik, Mbah. Saya akan bereskan hutang saya. Bagus. Sebentar lagi kamu akan segera mendapatkan kejayaan yang kamu mau. Dan kamu akan selalu didampingi Ketua Mata Tiga. Baik, Mbah. Dengan jalan itu memang sedikit demi sedikit kehidupan saya mulai membaik dan saya mulai dihormati orang. Ini DP-nya 5 juta. Saya ingin wanita ini. Tapi kenapa ibu ingin wanita ini mati? Dia itu pelakor. Karena dia itu telah merusak rumah tangga saya. Jika ibu ingin wanita ini cepat mati, ibu tinggal bayar saya 100 juta. Gimana? Hari ini juga wanita ini mati. Sanggup? Sanggup. Iya, Mas. Saya siap kok ketemu istri pertamanya, Mas. Baik, Mas. Kamu yakin kamu gak nyakiti istri pertamanya? Yakin lah. Gue juga gak peduli. Yang penting, Mas Roni cinta sama gue. Dan dia juga berlaku adil katanya. Terus nih, kalau perlu, semua hartanya gue yang nguasain. Kamu kenapa? Ada kepala gue. Sakit banget kayak ditusuk berat aja. Wanita di foto ini sudah mati. Apa yang harus saya lakukan? Ibu tinggal tunggu kabar aja dari suami ibu. Halo, Pak. Apa? Papa nggak jadi nikah sama dia? Praktek ilmu hitamnya ini, saya mendengar satu kata. Dilakukan Selasa. Betul. Selasa weton. Siapapun yang menghina saya, dia harus mati. Malam ini malam Selasa Kliwon. Dan saya ingin kematian dari kedua mertua saya. Karena mereka sudah menghina saya, menyakiti saya, dan tidak mengizinkan saya untuk menikahi anak perempuan. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri, Budi? Kamu harus menaruhnya dan bikin seolah-olah mereka saling menghabisi satu sama lain. Baik, saya akan lakukan apa yang kamu perintahkan, Budi. Pak, apa sih kurangnya Mas Budi, Pak? Dia itu laki-laki mapan yang tepat untuk jadi calon suami Nela, Pak. Bahkan dia punya 2 toko material besar loh, Pak. Budi itu pelaku ilmu hitam.
Dia juga sudah buka praktek. Otak kamu itu sudah diguna-gunain sama laki-laki itu. Semua orang di sini sudah tahu kalau Budi itu pelaku ilmu hitam, Nela. Mah, omongan orang di luar sana tuh nggak ada yang bener, Mah. Nela yang lebih tahu siapa Mas Budi sebenarnya. Papa nggak mau terjadi sesuatu sama kamu, Nela. Jauhi Budi. Kamu itu pantasnya Papa nikahkan sama Doni. Pak, justru Doni yang pakai ilmu pelet buat dapetin cinta Nela, Pak. Dia pakai guna-guna. Kamu jangan mengada-ada. Kamu nggak pantas memfitnah orang seperti itu. Ya emang kayak gitu kok kenyataannya. Dari mana kamu tahu? Mama kamu kenapa, Nela? Aku nggak tahu, Pak. Kayaknya Mama kesurupan deh. Mah. Ada satu berita yang sangat mengejutkan dari yang saya cium di sini. Saya menggambar ada beberapa orang ya. Rest in peace, dan rest in peace. Tiga sudah beristirahat dengan tenang di alam yang sana. Ini adalah korban tumbal dari praktek yang kamu lakukan. Pak! Saya bukan mama kamu. Saya akan mengambil arwah laki-laki ini. Halo. Mas, kamu di mana, Mas? Papa aku meninggal. Papa dicekek sama Mama waktu Mama kesurupan tadi, Mas. Terus sekarang mama kamu ada di mana? Mama lagi nangis pelukin jasad Papa. Kamu kesini, Mas. Yaudah sekarang kamu jangan nangis ya. Aku kesana sekarang. Ya udah. Aku tunggu kamu ya. Mama benar-benar khawatir, Nela. Mama takut Mama kesurupan lagi. Nanti Mama mencekik dan cakar-cakar kamu, Nak. Mama takut. Jangan kayak gitu lagi, Ma. Tenang, Ma. Mas Budi lagi dalam perjalanan ke sini. Nela, perasaan Mama nggak enak, Nela. Mama istighfar ya, Ma. Istighfar, Ma. Astagfirullah. Mama di mana, Ma? Mama di sini, sayang. Mama. Nela, papa sama mama kenapa? Aku nggak tahu, Mas. Tadi listriknya mati. Setelah itu aku nggak inget apa-apa lagi. Cakaran siluman kera. Apa? Cakaran siluman kera? Iya. Ada yang menginginkan orang tua kamu mati. Siapa? Maksud kamu Mama meninggal karena aku cekik? Bukan kamu, tapi siluman kera yang meminjam raga kamu ini. Kamu tahu dari mana, Mas? Gini Nela, aku kan pernah bilang sama kamu, aku juga pernah cerita sama kamu. Aku ini beda dari orang lain. Aku ini bisa merasakan dan melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Kematian orang tua Nela saya jadikan sebagai tumbal. Karena mereka menghalangi saya untuk menikahi Nela. Saya benar-benar hidup dalam kegelapan setelah menguasai semua ilmu hitam. Setelah itu Nela saya nikahi. Siapa yang nyuruh kamu masuk ke dalam? Aku udah pernah bilang jangan pernah masuk. Ya aku pengen tahu aja, Mas. Kenapa selama ini kamu larang semua orang masuk ke ruangan itu? Dan ternyata aku nggak nyangka. Kamu mendalami ilmu hitam dan buka praktek santet. Kalau kamu sudah tahu, kamu diam. Aku nggak mau nanggung dosa kamu, Mas. Ceraikan aku sekarang. Apa kamu bilang? Aku nggak dengar apa kamu bilang. Hah? Ceraikan aku. Berani kamu sekarang ya? Aku nyesel nikah sama kamu, Mas. Jadi kamu yang ngirim santet siluman kera untuk bunuh Mama sama papa aku. Iya. Kamu benar-benar jahat. Apa salah orang tua aku sama kamu, Mas? Orang tua kamu sudah menghina aku. Karena orang tua kamu menolak aku untuk menjadi suami kamu. Itu menyakitkan. Aku gak nyangka kamu sejahat ini sama aku. Masih berani kamu bilang aku jahat? Kamu gak usah banyak protes ya. Terima aja kalau kamu sekarang istri aku. Aku gak mau kamu sakitin batin sama fisik aku lagi. Ceraikan aku sekarang juga. Sampai kapanpun aku gak akan pernah nyerahin kamu.
buat kabur dari rumah ini. Kamu tahu kenapa aku datang menemuimu? Saya tidak tahu, Mbah. Mulai malam ini, kamu harus panggil aku sesembahanku yang mulia Mbah Jerangkong. Baik sesembahanku yang mulia Mbah Jerangkong. Apa yang diinginkan sesembahanku yang mulia Mbah Jerangkong? Aku menginginkan bayi merah. Bayi merah? Bayi manusia yang baru lahir. Tapi kamu harus sediakan besok malam. Tapi saya bisa mendapatkannya di mana? Itu urusan kamu. Kamu harus sediakan apa yang aku minta. Karena aku telah memberikan semua ilmu hitam yang kamu minta. Jika kamu menolak menyediakan tumbal bayi, maka aku menginginkan jantung kamu menjadi tumbal. Kabur dari aku. Iya. Aneh. Mas Budi kok udah ada di depan aku? Aku nggak ngeliat dia. Ikut aku. Nggak, Mas. Aku nggak mau hidup sama kamu lagi. Lepasin aku. Kamu udah berani ngelawan aku. Kamu udah berani ngelawan aku. Lepas, Mas. Aku nggak mau disiksa sama kamu terus. Banyak ngomong kamu, ikut aku. Nyala. 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 Mana sih perempuan itu? Istrimu dibawa oleh siluman kera itu. Kamu harus berbagi dengan siluman kera itu. Karena dia yang menolong dan membantu kamu. Ikuti saja. Demi kebaikan kamu. Kurang ajar. Sini. Sini. Sini kamu, duduk di sini. Malam itu saya mengikhlaskan istri saya dijamah oleh makhluk gaib. Makhluk gaib yang selama ini mendampingi saya dan menolong saya. Saat itu istri saya merasa di rumah. Dan keesokan harinya Aku di mana ini? Kuburan. Apa yang kamu lakuin sama aku, Mas? Maksud kamu? Aku gak ngakuin apa-apa. Mas, semalam kita kan pulang, Mas. Terus kita melakukan hubungan suami istri. Terus kenapa paginya kamu ada di rumah dan aku ada di kuburan? Siluman kera itu sudah melakukannya kepada istriku. Itu sebagai peringatan. Kamu jangan pernah coba-coba minggat dari sini. Mas, kenapa sih kamu gak lepasin aku aja? Kamu gak kasihan sama aku? Nela bisa aku manfaatkan untuk mendapatkan bayi yang baru lahir. Bayi merah. Aku akan mematuhi semua keinginan kamu, termasuk cerai. Tapi asalkan kamu memberikan bayi yang baru lahir. Maksud kamu? Iya, aku ingin bayi yang baru lahir. Kamu bisa mencurinya di rumah sakit atau di rumah sakit bersalin. Kenapa kamu masukkan tes emas itu ke dalam kotak istrimu? Aku memagarinya dan aku mengenalikan dia. Itu sama saja kamu melarangku untuk menyentuh tubuh istrimu, Budi. Dengar siluman. Kamu hanya pengikut aku. Jadi jangan pernah ngelakuin apa yang aku lakukan sama istri aku. Pergi kamu. Kamu lihat bayi itu. Ibu itu baru saja melahirkan dan memegang anaknya. Kamu harus segera ambil bayi itu. Aku harus merampas bayi itu.
Tidak usah kamu rampas. Kau minta baik-baik aja ibu itu. Tenang saja. Kamu sudah aku pasangkan gendam keris emas di kening kamu. Jadi siapapun yang akan ngobrol sama kamu, dia akan patuh sama kamu. Ayo cepat. Bu, Ibu. Ibu bisa tolong saya? Boleh, Mbak. Boleh saya gendong sebentar bayinya? Silakan, Mbak. Bayinya lucu. Iya, ini anak pertama saya. Boleh saya bawa pergi sebentar? Silakan. Astagfirullahaladzim. Anak saya mana? Perempuan tadi mana? Ayo, anak saya mana? Inilah bayi yang Mbak minta. Bagus. Aku akan bawa bayi ini. Mbak menunggu tumbal berikutnya. Istri kamu harus hamil. Karena Mbak mau tumbal bayi yang lahir dari kandungan istri kamu. Bayi yang lahir dari rahim Nela. Harus mengikuti perintah Mbah Jerangkong. Beberapa bulan kemudian Nela hamil. Saya mulai khawatir dengan kehamilan Nela. Karena dia pernah disentuh oleh siluman kera. Kamu hamil? Iya, Mas. Kenapa? Kok kayaknya kamu gak suka kalau aku hamil? Aku hamil 3 bulan, Mas. Aku emang gak pernah suka karena kamu pernah melakukan sama makhluk lain. Makhluk siluman kera. Enggak. Aku gak pernah berhubungan dengan siapapun. Aku cuma berhubungan sama kamu, apalagi sama siluman kera. Kamu harus gugurin. Kamu harus gugurin. Enggak, aku gak mau gugurin. Kalau misalkan janin ini besar dan bayi itu lahir, bayi itu akan menjadi bayi siluman. Tega-teganya kamu bilang bayi aku akan jadi bayi siluman. Iya, makanya aku bilang sama kamu, tolong gugurin. Nela, setelah kamu gugurin, kamu akan punya bayi yang kedua. Dan aku akan mengakui aku sebagai ayahnya. Pokoknya aku gak akan pernah gugurin. Kamu ingat, di kening kamu masih ada keris emas. Aku bisa menyakiti kamu kapan saja. Aku gak peduli. Sekalipun kamu bunuh aku gak akan peduli. Aku akan tetap mempertahankan bayinya. Kalau gitu, kamu pergi dari sini. Sampai kapanpun aku gak akan pernah lagi nyekin kakek aku di rumah ini. Kenapa kau usir wanita itu? Dia mengandung anakku. Saya tidak menginginkannya lagi. Apa maksudmu? Hei siluman, dan aku juga tidak butuh kamu lagi. Pergi kamu. Kamu akan menyesal, Bing. Aku tidak akan pernah menyesal. Pergi kamu dari sini. Budi. Mohon ampun, sesembahku yang mulia Bajrangrong. Kenapa kamu musnahkan siluman kera itu? Saya tidak butuh dia lagi, Mbak. Kenapa? Karena dia sudah menjamah tubuh istri saya. Dan sekarang istri saya sedang hamil anak dari siluman itu, Mbak. Lalu apa yang kamu inginkan? Saya ingin mendampingi Mbak Rumba. Baik. Aku akan berikan pengganti siluman kera. Dia yang sekarang menjadi pendampingmu. Terima kasih, Mbak. Tapi apakah mengganti yang baru ini akan membuat ilmu saya lebih semakin sakti? Tentu saja. Tapi ingat, aku masih menginginkan tumbal janin bayi dari rahim istri kamu. Tapi yang mulia Bajrangrong, saya sudah bercerai. Kamu harus kembali ke istri kamu. Dia harus menjadi istri kamu. Baik, Mbak. Saya akan ikutin semua kemauan dari yang mulia Bajrangrong. Kalau janin bayi itu sudah aku bisa, baru kamu boleh menceraikannya. Baik, Mbak.
Saya ikhlas jika Yang Mulia Mbah Jerangkong menginginkan bayi itu. Napas Bapak kenapa terengah-engah, Pak? Iya. Saya sudah merasa terancam ini. Sudah merasa terancam. Wow, bahaya sekali Robi. Di sini muncul aura yang gelap sekali. Saya mencium ada satu hal lagi, Robi. Kenapa dia bisa sesak nafas? Ada benda asing di sini, Robi. Iya, teman saya selalu bawa ini. Boleh saya lihat? Aku nggak mau balik sama kamu lagi. Nah, aku main tetap jadi suami kamu. Kamu sudah menolak aku. Secara agama kita sudah bukan suami istri lagi. Kamu ngerasain ini? Ampun nggak? Ya, oke, ampun. Ampun. Aku udah bilang sama kamu ya. Aku udah bilang sama kamu, tau nggak? Pilihannya adalah kamu mau jadi istri aku atau kamu ngerasain sakit kayak gini lagi. Jawab! Iya, Mas. Bangun! 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 Rumah ini aku mau jual! Jangan, Mas. Aku mohon. Lepasin! Rumah ini peninggalan mama sama papa aku, Mas. Aku nggak mau menjualnya. Aku peduli. Aku peduli nggak? Enggak sama sekali. Aku mau kamu jual. Dengar kamu ya? Atau kamu mau ngerasain sakit ini lagi? Jawab iya atau enggak? Lepas! Ikut! Kenapa kamu berhenti? Kamu gak usah takut ya? Aku mau bayi yang kamu kandung ini lahir. Iya, tapi janin yang aku lahir ini benih kamu, Mas. Bukan benih siluman kera. Kamu menjijikan buat saya, Nela. Kalau saja ini bukan perintah Mbak Jerangkong, saya nggak akan sudi meminta kamu kembali menjadi istriku. Biar saja kamu menjadi bulan-bulanannya makhluk gaib. Ikut aku. Mas, aku mohon. Kalau emang kamu mau balik sama aku, jangan kasar sama aku lagi, Mas. Perlakuin aku seperti istri kamu. Dia banyak ngatur kamu. Ikut! Ikut! Halo. Iya, saya sendiri. Untuk masalah itu gampang. Tapi masalahnya adalah Anda berani bayar saya berapa untuk menyuruh saya menyantet orang sampai mati. Saya cuma minta 100 juta. Oke, malam ini dia akan mati. Oke. Kalau gitu kita ketemu di Cafe Diambar. Kamu harus ikut temenin aku. Ayo. Ayo. Saya ingin dia mati malam ini juga. Siapa perempuan ini? Itu istri pertama suami saya. Saya ingin dia mati malam ini agar suaminya menjadi milik saya. Dan juga hartanya. Jahat banget perempuan ini. Dia istri kedua mau membunuh istri pertama. Mau menguasai hartanya. Egois banget. Mas, tolak orderan ini. Maaf, siapa dia? Dia istri saya. Kamu diam. Pokoknya kamu tenang saja. Sekarang, mana uang mukanya 25 juta? Ini, uangnya sudah saya siapkan. Malam ini dia mati. Sisanya tolong ditransfer. Siap. Pokoknya sekarang, kamu tinggal tunggu kabar kematian aja dari perempuan itu. Siap, Bang. Kalau gitu saya permisi. Jangan coba-coba kabur atau kamu masuk ke ruangan saya. Ada apa kau memanggil saya? Kamu lihat foto ini.
teror dia sampai mati. Saya akan lakukan. Kok mati sih? Jalanan sepi banget lagi. Aduh, aku telepon suami aku dulu. Angkat dong. Harumnya janin yang dikandungnya mengundang selera. Seperti ada yang menciumi perut aku. Gak ada siapa-siapa. Wanita itu sudah mati. Bagus. Terima kasih. Halo, selamat malam. Saya sudah bereskan. Dan orang itu sudah mati. Saya tunggu pelunasannya besok. Siapa kamu? Mas! Mas! Mas Budi! Mas! 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 Ah! Kenapa sih kamu teriak-teriak? Ada yang gangguin aku tidur, Mas. Ganggu kenapa? Pasti kamu kan yang ngirim siluman itu buat gangguin aku. Maksud kamu apaan sih? Tadi aku tidur. Terus ada yang ngendus-ngendus perut aku. Kakek-kakek! Mas, aku takut, Mas. Aku mohon jangan macem-macemin aku. Udah sekarang gini, kamu gak usah takut, kamu balik aja ke kamar. Ya udah, aku mau sholat dulu. Apa kamu bilang? Sholat! Iya, Mas, emang kenapa? Jangan pernah sholat di rumah saya atau ngelakuin ibadah apapun. Kenapa, Mas? Kok sholat dilarang? Kamu dulu. Aku gak pernah takut sama siapapun. Termasuk sama Allah. Masuk. Kamu tidur di sini. Mas, aku mohon, aku nggak mau, Mas. Aku takut di sini, Mas. Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Aku mohon. Masya Allah. Berapa usia kandungan kamu sekarang? Hari ini masuk bulan ke-7, Mas. Berarti sudah saat aku jadikan tumbal. Apa kamu bilang jadi tumbal? Istighfar kamu, Mas. Aku gak akan pernah menyerahkan bayi ini. Kamu gak bisa menolak. Diam, kamu gak bisa menolak. Saatnya saya memanggil Bajrangkong. Bajrangkong! Bajrangkong! Tunggu aku! Kamu ngapain, Mas? Mas, apa yang kamu lakukan, Mas? Diam kamu! Bismillahirrahmanirrahim.
Sudurin minas isnatiwan. Kenapa Krisya bisa mental? Mau kemana kamu? Diam kamu! Diam! Wah! Sekarang dia nggak bisa berontak lagi. Kalau begitu, saya coba lagi manggil Bajrango. Saya benar-benar tersesat. Saya benar-benar tak bertuhan. Saya hanya menyembah Bajrangkong. Dan jabang bayi yang dikandung Nela, saya serahkan untuk dihisap oleh arwah penguasa kegelapan itu. Bajrangkong datanglah! Bajrangkong datanglah! Bajrangkong. Aku sudah siap untuk menghisap jabang bayi dalam kandungannya. Baiklah, Bajrangkong. Ya Allah, mana kandunganku ya Allah? Apa yang dilakukan Mas Budi sama aku ya Allah? Apa? Bapak sama Ibu meninggal? Kenapa kok bisa? Gak mungkin. Gak mungkin Bapak sama Ibu meninggal dicekik sama jin. Apa ini semua karena perbuatan siluman kera yang sudah aku bakar? Mas jelasin ke aku kenapa kandungan aku yang udah 7 bulan hilang, Mas. Diam! Aku baru saja dapat kabar kalau orang tua aku meninggal dicekik sama jin. Kamu kena karma, Mas. Karma? Karma apa? Ibu dan bapak kamu meninggal sama seperti apa yang kamu lakukan ke mama papaku dulu. Oh, jadi selama ini itu perbuatan kamu. Kamu dendam sama aku ya? Sampai-sampai kamu ngebunuh orang tua aku. Jawab aku. Enggak, Mas. Aku nggak melakukan itu. Aku nggak sejahat kamu, Mas. Aku gak percaya. Jawab aku. Jawab. Sini dong. Sini. Ustadz, saya mohon tolong suami saya, Pak. Saya yakin suami saya masih bisa diselamatkan dan dibebaskan dari ilmu hitam yang dianutnya. Insyaallah, bantu saya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min amrihi illa bima yasha'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yuhituna bi shay'in. Haruskah kami menjauh, Roy, atau? Tidak. Panas. Saya terasa panas. Tahan, Pak Budi. Roy? Roy? Semua ini membuatku tersesat. Aku menjadi pemuja iblis, membuat aku kehilangan semuanya. Kamu harus musnah. Aku kembali menyembah Allah. Aku buang semua ilmu hitam yang aku punya. Jalan yang terbaik adalah jalan Allah, jalan yang penuh dengan cahaya. Ya Allah, terimalah taubat hamba-Mu yang tersesat ini. Jika api neraka lebih pantas untukku, tunjukkan jalan agar aku bisa menghindarinya, ya Allah. Jangan Kau biarkan aku berada di sana. Jika surga tak pantas untukku, tunjukkanlah jalan agar Engkau memanggilku ke sana. Kabulkanlah doaku, ya Allah. Amin ya rabbal alamin.